Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada, dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan saya meminta maaf kepada seluruh, khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang bertempat di Indonesia atau yang tinggal di Indonesia, dan kepada mulai daripada masyarakat kecil sampai presiden. Kami memohon maaf bila ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan atau tidak berkenan di hati, tolong dimaafkan karena saya adalah manusia biasa. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah setelah saya konten yang saya buat tentang masalah cerita kisah hidup yang pernah kami lalui. Sekarang saya mengganti judul, yaitu mengenai daripada masalah rakyat dan pemimpin. Karena terkadang sekarang saya lihat terkadang rakyat terkadang menyalahkan daripada pemimpin, kemudian pemimpin terkadang menyalahkan daripada rakyat. Di sini harus kita saling ingat mengingatkan supaya jangan selalu menyalahkan orang lain, akan tetapi belajar menyalahkan diri pribadi sendiri, sehingga kita ada motivasi introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Jangan karena kita ini ego sehingga mencari kesalahan orang lain tanpa kita sadari kita telah berbuat sesuatu kesalahan yang tidak kita sadari. Contohnya, kita ingat dengan lagu Ban Haji Rhoma Irama. Meskipun lagu, akan tetapi bisa kita cernahi dan maknai apakah arti dari lagu Ban Haji Rhoma Irama yang berbunyi, semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di peluk mata tidak kelihatan. Artinya ini, lagu Ban Haji Rhoma Irama, keburukan orang kita jelas lihat, akan tetapi terkadang keburukan kita tidak kita sadari. Jadi di sini mari kita sama-sama untuk saling ingat mengingatkan dan belajar untuk intervensi diri. Jangan suka menyalahkan orang lain, karena terkadang apabila kita suka menyalahkan orang lain, terkadang kita ini yang bersalah namun kita tidak menyadarinya. Contohnya, janganlah kita ini terlalu tinggi untuk memikirkan dengan pemimpin yang tinggi seperti presiden. Taruhlah kita ini mengambil contoh dengan pemimpin di kampung kita atau di desa kita. Misalnya ada pemilihan desa. Di sinilah kita perlu betul-betul ingat kepada Allah. Karena terkadang kita ini selalu menyalahkan bila ada seorang pemimpin atau kepala desa yang korupsi. Terkadang kita ini selalu menyalahkan kenapa begini. Karena terkadang kita ini rakyat yang membuat dia korupsi namun kita tidak menyadarinya. Misalnya, contoh, di waktu pemilihan kampanye, ini contoh, sang calon memberikan kita misalnya uang 100.000, dengan artian ini bukan sogokan, akan tetapi ini adalah uang pembeli rokok dalam istilah di kampung-kampung. Misalnya 100.000 dikali 10, 1 juta. 1 juta kali 1 juta
dikali 100, 1 juta dikali 100 jiwa kan 10 juta. Jadi kalau istilahnya ada 300 orang berarti 30 juta. Kalau ada 500 orang berarti 50 juta. Namun kita tidak sadari bahwa ini uang dari mana. Sehingga ini yang mencalonkan memberikan kita uang dengan jumlah sekian, misalnya 50 juta. Terus ini suatu contoh. Dia naik. Kemudian dia istilahnya otomatis dia akan memikirkan daripada uang yang telah keluar. Bagaimana caranya supaya itu uang bisa kembali. Terus di sini kita ingin menyalahkan, kenapa dia korupsi? Kenapa begini begitu? Ternyata yang membuat korupsi adalah rakyat sendiri. Karena kenapa? Kenapa mau menerima pemberian di saat-saat pemilihan? Jadi di sini perlu kita pahami bersama bahwasannya bagaimana negara kita ingin maju, bagaimana agama kita ingin maju apabila rakyat dan pemimpin tidak ada kerjasama. Dimanapun, negara apapun, apabila rakyat dan pemimpin tidak bekerja sama, maka negara itu tidak akan maju. Baik kenegaraan ataupun agama tidak akan maju apabila tidak ada kerjasama. Kita mengambil contoh dengan Rasulullah SAW di Makkah. Karena tidak adanya kerjasama, maka agama tidak maju pada waktu itu. Maka hijrahlah ke beberapa tempat. Di tempat ini ditolak, di tempat ini ditolak. Maka pindahlah di Madinah. Madinah pada waktu itu bukan Madinah namanya. Dan setelah di Madinah ada kerjasama orang kampung di situ dengan Rasulullah untuk bekerja sama, maka berkembanglah agama sehingga digelarlah Madinatul Munawwarah. Karena kenapa? Rakyat dan pemimpin ada kerjasama sehingga pada waktu itu daripada berkembanglah di Madinah, kemudian berkembang dengan masalah lain-lain sebagainya. Dengan paling utama adalah berkembanglah daripada agama, berkembanglah orang-orang mengamalkan agama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adanya kerjasama rakyat dan pemimpin. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, bila ingin negara kita ini maju, maka harusnya kita ini jangan saling menyalahkan antara rakyat dan pemimpin. Karena apabila kita ingin negara kita maju, agama kita maju, maka perlunya ada kerjasama dan jangan ada yang saling menyalahkan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pada saat sekarang kita ini tidak ada yang sempurna, serba kekurangan. Maka perlunya kita untuk saling mengingatkan sehingga Allah memberikan kita petunjuk agar rakyat dan pemimpin bekerja sama dalam memperjuangkan negara kita ini sehingga negara yang dibanggakan dari negara-negara lain, kemudian agama kita ini berkembang di negara kita ini sehingga di negara-negara lain condong kepada negara kita bahwa luar biasa Indonesia, agamanya berkembang, begitupun dengan ekonominya karena dia bersatu. Jadi sekian yang saya bisa sampaikan saudara seimanku dimanapun berada. Bila kita ingin bersatu, maka perlunya kita ini bila kita ingin negara kita ini berkembang baik dalam agama maupun ekonomi, maka perlunya kita ini untuk bekerja sama rakyat dan pemimpin.
Sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, maka kami mohon maaf dan kita saling memaafkan sesama manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.